Halo, perkenalkan nama saya Tobik Elia Ternail dan hari ini saya akan mempresentasikan level 3 saya yaitu tentang perusahaan dagang. Hmm, Oke, em, yang pertama saya akan menjelaskan tentang COA saya. Nah, yang ini saya buat COA itu perbedaannya sama yang sebelumnya ini tentang perusahaan jasa yang berbeda yang sekarang ini itu perusahaan dagang. Yang membedakannya adalah seperti inventory dan seperti COGS yaitu cost of goods sold dan lain-lain seperti freight out, sales discount dan gitu-gitu. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke jurnal umum saya. Nah, di tanggal 1 Juni tahun 2023, kita memiliki ini penyetoran modal oleh pemilik PT PS Indonesia, yaitu ini buktinya. Nah, jadi ini saya lihat dulu, ada ini, ada surat pernyataan penyetoran modal, yaitu dari Tobir Nail, owner of PS, untuk ini penyetoran modal kepada PT PS Indonesia sebanyak 500 juta. Jadi kalau misalnya kita memiliki penyetoran modal secara cash, yaitu kita masukkan cash di akun debit, dan setelah itu kita masukkan modal, yaitu share capital ordinary di kredit. Jadi ini ada di debit 500 juta dan juga di kredit 500 juta. Nah, selanjutnya di tanggal 2 Juni kita memiliki pembelian ke PT Roji. Jadi kita membeli barang ke PT Roji dengan termin itu 10/5 N/30. Nah, apa artinya? Apa artinya itu mendapatkan 10% dalam pembayaran 5 hari pertama dan jatuh temponya pada 30 hari. Jadi ini kita mendapatkan invoice dari PT Ruji untuk PT PS Indonesia. Nah, ini kita membeli apa aja barangnya, yaitu ini semua. Jadi kita membeli ini totalnya barangnya 5 juta dan karena ada biaya pengiriman kita masukkan 250 juta di sini. Nah, itu kenapa kita tulis di sini. Kalau misalnya ada pembelian itu inventory masuk di debit dan juga account payable masuk di kredit. Nah, kenapa kok bisa kita masukkan begitu? Karena jika kita membeli barang, inventory kita akan masuk dan juga utang kita akan bertambah. Itu kenapa inventory masuk di debit dan juga account payable yaitu utang itu masuk di kredit. Sebanyak 5 juta, 5 juta. Oke, selanjutnya itu juga ada ini 250.000 yang ada biaya pengirimannya itu. Nah, biaya pengiriman shipping point bayar tunai. Artinya yang membayar itu kita karena shipping point itu em, em, tanggung pembeli. Gitu. Kalau misalnya destination itu tanggung sama penjual begitu. Karena kita membeli menggunakan shipping point, jadi kita perlu membayarkan 250.000 ini biaya pengiriman. Itu kenapa kita masukkan di biaya inventory karena biaya pengiriman barang dan juga cash kita berkurang karena kita membayar dengan tunai sebanyak 250.000. Oke, selanjutnya itu ada ini pengurangan hutang karena retur. Jadi selanjutnya ada tunggu, ini juga surat keterangan jalan tadi untuk yang em, FOB shipping point yang 250.000 itu. Nah, selanjutnya itu ya ini retur pembelian. Ya, untuk retur pembeliannya itu kita mengembalikan game PS 1 juta kepada PT Roji karena ini keterangannya game PS-nya itu rusak. Jadi kita membalikannya sebanyak 1 juta kepada PT Roji. Oke. Next itu di tanggal 4 ada 4 Juni ada ini pelunasan hutang kepada PT Roji. Jadi next itu nah ini untuk tanggal 4 em, tunggu ini sedikit putar-putar. Hmm, nah ini jadi kita memiliki ini. Nah, pada tanggal 4 itu ada kita membayar hutang kita kepada PT Roji, yaitu kita masukkan di ini account payable, jadi utang kita berkurang karena sebelumnya ini utang kita kan ada di sini, kita kan menambahkan utang kita kepada orang lain. Nah, kalau misalnya kita membayar utangnya, jadi utangnya itu masuk di kredit ini, ini masuk di kredit. Terus setelah itu ada juga kita kan membayarnya dengan cash sebanyak 3.600.000. Kenapa kok 3.600.000? Karena di selanjutnya ini ada potongan pembayaran. Nah, ini yang potongan 10% karena kita membayarnya dalam 5 hari pertama. Itu kenapa kita di akun kreditnya itu cashnya kita karena berkurang sebanyak 3.600.000 dan juga inventorinya 400.000 yaitu potongan yang kita dapatkan dari PT Roji ini. Gitu. Selanjutnya ini ada, ini kita membeli barang lagi ke PT Yogi. Tunggu sebentar, saya carikan dulu. Mana ya? PT Yogi. Tunggu ya. Kita mendapatkan
memberikan invoice. Nah, tunggu ya, saya carikan dulu invoice-nya. Hmm, sorry, jangan. Nah, itu Indonesia. Invoice. Ya, ini dia. Invoice yang kita dapatkan dari PT Yogi. Yap, jadi di tanggal 10 Juni, kita ini membeli barang ke PT Yogi dengan terminnya itu tidak ada potongan, cumanya jatuh temponya dalam 30 hari, dan kita mengurang FOB Destination. Nah, yang FOB Destination ini, saya katakan tadi, itu ditanggung oleh penjual. Karena kita kan ini pembeli, jadi FOB Destination ini yang menanggung ini dari PT Yogi. Itu. Jadi kita ini membeli barang sebanyak seharga 2.500.000, dan kita membeli 2.500.000 ini akan kita masukkan di kredit inventory karena inventory kita bertambah. Itu kenapa kita masukkan di kredit, dan juga account payable kita bertambah juga di kredit karena utang kita bertambah lagi. Gitu. Jadi ini 7.500. Dan juga setelah ini kita juga memiliki surat jalan. Kenapa kita kasih surat jalan? Karena surat jalannya ini, nah ini dikasih oleh PT Yogi untuk PT PS Indonesia. Karena Yogi ini yang membayarkan, PT Yogi membayarkan FOB Destination ini. Gitu. Selanjutnya kita ada ini pelunasan hutang kepada PT Yogi. Oke, jadi tunggu saya cari dulu. Nah, ini tanggal 11 Juni kita memiliki kwitansi pembayaran untuk PT Yogi. Nah, ini pada 11 Juni kita ini membayarkan hutang kepada PT Yogi. Itu kenapa kita mengasihkan kwitansi pembayaran. Kita membelikan ini inventory masuk di kredit karena barangnya itu sudah masuk. Oh, sorry, tanggal di sini akan payable karena utang kita berkurang. Karena kita kan sudah membayarnya menggunakan cash ini. Jadi itu kenapa utang kita berkurang, nah itu masukkan di debit, dan juga cash kita juga berkurang karena kita membayarnya menggunakan cash. Itu masuk di kredit. Sebanyak 7.500.000, 7.500. Nah, ini adalah kwitansi pembayarannya yang diterima oleh PT Yogi dari PT PS Indonesia. Oke, selanjutnya ini ada ini. Kita menjualkan barang kita kepada PT Eli. Tunggu dulu, saya carikan dulu. Hmm, kita perlu cari invoice. Nah, sebanyak 4 juta. Nah, ini tanggal 15. Oke. Jadi, kita ini menjualkan ke PT Eli. Nah, itu kalau misalnya kita menjualkan ke PT Eli, itu berarti PT Eli kan membeli barang di kita. Nah, itu kenapa dia membayarnya tidak menggunakan tunai, jadi membayarkan masuk ke piutang. Karena PT Eli ini berhutang kepada kita, yaitu menambahkan piutang yang kita miliki. Gitu. Dan juga piutangnya masuk di debit, dan juga selanjutnya ada sales, yang itu masuk di kredit sebanyak 4 juta dan 4 juta. Nah, karena HPP yang dimiliki oleh produk-produk ini itu seharga 2.500.000, jadi kita taruh cost of goods sold. Cost of goods sold itu apa? Itu tuh sama dengan HPP, cuman bahasa Inggrisnya aja. HPP itu hak pokok penjualan, jadi harga bersihnya produk tersebut sebelum mendapatkan untung-untung. HPP-nya itu sebanyak 7.500.000, dan juga inventory-nya berkurang. Itu kenapa kita masukkan di kredit sebanyak 7.500.000. Nah, karena em, PT LI ini membeli barangnya dan juga pembayaran ini persyaratannya FOB Destination bayar tunai. Nah, itu kenapa kita kan perlu membayarkan itu. Karena FOB Destination ini ditanggung oleh penjual. Dan ini kita ini penjual, jadi kita perlu menanggungkan biaya biaya angkutnya. Gitu. Jadi itu kenapa kita masuk fly out di debit dan juga cash. Karena kita membayar pakai tunai, di kredit sebanyak 500.000, 500.000. Nah, tunggu saya carikan dulu surat jalannya. Itu ya, surat keterangan. Nah, ini kita berikan surat keterangan jalannya kepada PT LI dari PT PS Indonesia ke PT LI. Oke, selanjutnya ada, nah di tanggal selanjutnya di tanggal 16 itu ada retur pembelian oleh PT LI. Nah, jika kita memiliki, oh sorry, tunggu sebentar. Juga kalau misalnya kita membelikan barang, kita itu perlu memberikan ini. Tunggu sebentar, saya carikan. Kita baru memberi. Tuh. Nah, mana ya? Itu, mana dia? Kan, bukan juga. Tunggu ya, saya carikan dulu. Mana itu?
Kita juga perlu memberikan ini yang namanya itu, tunggu, bukti permintaan dan pengeluaran barang. Nah, karena PTLI itu bukan ini. PTLI itu ya ini, di di sini. Nah, sorry dari kelewatan. Nah, kalau misalnya kita ini perlu mau mengeluarkan barang yang kita jual sebanyak 4 juta 4 juta, kita perlu memiliki bukti permintaan dan juga pengeluaran barang untuk diberikan kepada, nah ini, ditandatangani oleh kepala bagian gudang, kepala departemen, dan juga kepala keuangan. Nah, ini tuh adalah total-total barang yang dibeli oleh PT LI yang akan kita keluarkan dari gudang. Selanjutnya ya ini yang saya katakan ada sales return. Sales return itu pengembalian barang. Jadi kita memiliki ini surat retur. Tunggu ya, saya carikan dulu. Nah, ini retur penjualan oleh PT LI sebanyak 1 juta. Jadi ini masuk ke sales return karena pengembalian salesnya yang kita jual itu dikembalikan, dan juga account receivable kita masuk di kredit karena account receivable yang akan kami dapatkan itu berkurang karena ya barangnya itu sudah dikembalikan kepada kita. Nah, ini keterangan yang diberikan oleh PT LI adalah DNPS dan juga stick PS itu rusak. Jadi total yang mereka berikan itu sebanyak 1 juta. Itu kenapa kita masukkan di sales return 1 juta di kredit dan juga account receivable 1 juta di debit. Sorry, di debit dan kredit balik. Dan karena itu, kan kalau misalnya barangnya kita dikembalikan, jadi otomatis inventory kita, yaitu persediaan barang dagang kita, itu bertambah lagi. Dan juga COGS kita itu berkurang, karena ya barangnya itu akan diretur ke kita. Jadi untung kita akan berkurang lagi. Oke, selanjutnya itu ada pelunasan piutang oleh PT LI. Jadi kalau misalnya kita menerimakan pembayaran itu, kita akan mendapatkan ini. Tunggu dulu. Kita akan mendapatkan mana itu? Kita akan mendapatkan kwitansi pembayaran yang kita akan berikan kepada PTN. Nah, ini kwitansi pembayaran ditandatangani oleh penyetor yaitu PT LI dan juga penerima Tobi. Jadi kita mendapatkan kwitansi dari PT LI yaitu sebanyak 2.700.000. Nah, kenapa kok 2.700.000? Dan saya jelaskan karena PT LI memiliki termin. Tadi terminnya itu 10/5, yaitu 10% dalam membayar 5 hari pertama, dan juga jatuh temponya pada 30 hari ke depan. Nah, karena dia membayarnya itu dalam 10 hari pertama, itu kenapa kita masukkan di cash yang kita dapatkan itu sebanyak 2.700.000 karena potongan dari 10% dari 3 juta dari 300.000, dan juga sales discountnya 300.000, dua-duanya di debit, dan juga ada account receivable 3 juta karena account receivable yaitu piutang yang kita miliki itu sudah berkurang karena sudah dibayar menggunakan cash oleh PT LI. Begitu. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 23 Juni itu ada pembayaran tunai oleh PT Miko. Nah, jadi pembayaran tunai kita akan memberi PT Miko itu ini surat keterangan jalan. Ya, surat keterangan jalan. Akan kita berikan kepada PT Miko yaitu invoice untuk PT Miko. Nah, ini invoice dari PT Indonesia untuk PT Miko. Jadi kita memiliki pembayaran tunai oleh PT Miko. Jadi dia itu membeli pembayaran tunai oleh PT Miko. Jadi mereka itu membeli barang dari PT PX Indonesia dan pembayarannya ini menggunakan tunai. Begitu. Dan menggunakan ini penjualan ke PT Miko menggunakan FOB shipping point. Jadi yang menanggung pembayaran adalah pembeli, yaitu PT Miko. Begitu. Itu kenapa kita memiliki cash karena kita mendapatkan pembayaran secara tunai. Kita masukkan cash di debit sebanyak 2 juta dan juga ada sales di kredit sebanyak 2 juta. Dan selanjutnya kalau misalnya kita ada pembelian juga pasti ada barang-barang yang keluar dan juga HPP yang kita miliki juga pasti akan bertambah. Jadi HPP yang kita miliki di debit itu sebanyak 1.500.000 dan juga inventory persediaan barang dagangnya kita itu berkurang juga 1.500.000 di kredit begitu. Sorry, yang COGS-nya atau HPP itu bertambah di debit. Jadi karena kita memiliki ini, karena PT Miko ini membayar secara tunai, jadi pertama kita akan memberikan invoice. Setelah invoice, kita akan memberikan, tunggu ya, saya cari dulu. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kita akan memberikan ini, ada surat yang bukti seperti tadi. Nah, bukti permintaan dan pengeluaran barang karena ada barang yang keluar dari
karena ada barang yang keluar dari gudang kita, yaitu yang menandatangani sama, dan juga ini barang-barang yang keluar total dengan pembeliannya PT Miko. Nah, setelah itu juga ada ini surat jalan yang kita berikan kepada PT Miko, begitu. Jadi kita memberikan surat jalan kepada PT Miko karena PT Miko yang akan membayarannya, begitu. Nah, selanjutnya karena dia membayarkannya dengan tunai, jadi kita mendapatkan kwitansi. Mana kwitansi dari PT Miko? Tunggu sebentar ya. Ini kwitansi pembayaran dari PT Miko, yaitu sebanyak 2 juta. Kenapa kok bisa 2 juta? Karena tidak ada potongan, tidak ada termin yang diberikan oleh kepada PT Miko yang akan jatuh temponya cuma 30 hari ke depan. Jadi pembayarannya itu sebanyak 2 juta, yaitu tanda tangan primanya Tobi diberikan oleh penyetor yaitu PT Miko. Oke, di hari terakhir tanggal 30 Juni, PT PS Indonesia, yaitu PT saya, membeli peralatan secara tunai. Nah, karena kita membeli peralatan secara tunai, yang kita dapatkan adalah invoice. Nah, ini invoice dari, nah, invoice yang diberikan oleh PT S Hardware kepada PT Indonesia. PT PS Indonesia, sorry, maksud saya. Jadi kita membeli peralatan sebanyak 1.500.000, ya ini masuk di equipment karena equipment kita bertambah sebanyak 1.500.000 di debit, dan juga cash. Cash kita berkurang karena kita membayar secara tunai, jadi cash kita berkurang 1.500.000 di kredit. Nah, kita diberikan invoice oleh PT S Hardware kepada PT Indonesia ini. Nah, dan selanjutnya saya akan tunjukkan ini kwitansi pembayaran. Nah, kwitansi pembayaran ini akan diberikan ini penerimanya adalah PT S Hardware ini, dan yang saya berikan kepada mereka. Jadi tanda tangan penyetor ini pemilik PT PS Indonesia, dan juga penerimanya adalah PTS. Ini pelunasan barang sebanyak tadi. Oke, itu sudah cukup untuk jurnal umum kita. Selanjutnya kita akan pindah ke buku besar. Nah, pertama saya akan menjelaskan buku besar saya, yaitu ini. Ada di akun cash, yaitu totalnya di terakhir itu total yang dimiliki oleh di debit dan juga di kredit itu di jumlah. Maksudnya yang di debit ini dijumlah semua, lalu yang kredit dijumlah semua, yaitu setelah itu debit dikurangi kredit mendapatkan sum of SO ini. Nah, jadi buku besar di cash ini mendapatkan 496.350. Selanjutnya ada inventory. Inventory-nya sebanyak 2.850. Dan nah, account receivable kita itu nol karena udah di debit juga 4 juta dan juga di kredit 4 juta karena sudah diberikan semua piutang yang kita miliki, jadi semuanya jadi nol. Selanjutnya ada equipment. Equipment ada di debit sebanyak 7.500. Selanjutnya ada account payable. Account payable kita juga nol karena utang yang kita berikan dan juga kita terima, yang utang yang diberikan kepada kita dan juga utang yang kita bayar itu sudah setara. Jadi utangnya kita itu nol di akhir-akhir itu. Jadi selanjutnya itu ada modal sebanyak 500 dari kredit. Next ada sales. Sales kita itu bertotal sebanyak 6 juta di kredit juga. Jadi sama versi 6 juta. Dan juga selanjutnya sales return itu 1 juta di debit. Jadi sales return kita itu 1 juta. Selanjutnya ada cost of goods sold. Cost of goods sold yang kita miliki itu, nah, awalnya di debit totalnya kan 4 juta. Nah, tapi di akhirnya totalnya 3.500.000 karena ada pembalian barang sebanyak 500.000 ini. Jadi kita akan berkurang. Jadi di total di akhir adalah 3.500.000. Nah, selanjutnya ada sales discount. Sales discount kita adalah potongan dari penjualan kita, yaitu 300.000. Dan yang terakhir adalah freight out. Freight out adalah beban angkut tadi yang kita miliki karena FOB shipping itu. Jadi ini ada di debit 500.000, jadi sum of maksudnya 300.000. Sorry, 500.000 di sini. Selanjutnya kita memiliki neraca. Nah, neraca ini yang membuat neraca itu harus ya di sum of debitnya dan juga sum of kreditnya itu harus balance. Itu jika balance, kalian tahu kalau misalnya itu benar. Jadi ini bisa dilihat total dari debit itu segini dan juga total dari kredit segini. Jadi total yang kita miliki untuk neracanya adalah 531.750. Sorry, 531.750.000. Nah, selanjutnya kita memiliki laporan keuangan. Nah, laporan keuangan terdiri dari 3, yaitu laporan laba rugi, setelah itu laporan laba ditahan, dan juga setelah itu laporan posisi keuangan. Nah, yang ada di laporan laba rugi adalah total dari pendapatan kita, yaitu sales-nya kita dikurangi dengan ini sales return, habis itu sama sales discount, itu kita dapatkan
Jadi net sales adalah ya net sales kita, netnya kita yang kita dapatkan secara bersih itu segini. Nah, setelah kita mendapatkan net salesnya kita kurangkan dengan cost of goods sold kita yaitu HPP supaya kita mendapatkan lagi tahu gross profitnya kita berapa. Jadi keuntungan kita, keuntungan bersih kita itu berapa itu segini. Jadi 1.200.000. Nah, setelah itu 1.200.000 ini dikurangi dengan beban operasional yaitu penangkut beban angkut tadi yaitu freight out sebanyak 500.000 dan di total net income kita adalah 700.000. Nah, selanjutnya ada laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan itu apa? Laporan laba ditahan ini itu terdiri dari ini modal ditambah dengan net income kita, yaitu 500.700.000. Nah, selanjutnya juga ada laporan posisi keuangan yang terdiri dari tiga, yaitu aset, equity, dan liability. Jadi, um, yang mengetahui, jika kita ingin mengetahui laporan posisi keuangan kita benar, itu dilihat dari total aset kita, itu harus setara dengan total equity dan total liability-nya. Jadi, total equity plus liability itu harus balance dengan total aset. Nah, total aset ini kita dapat dari mana? Itu dari kasnya kita yang kita miliki, karena kas itu aset kita. Setelah itu inventory. Inventory adalah persediaan barang dagang kita bilang sebagai aset karena itu adalah barang yang akan kami jual. Jadi itu aset. Selanjutnya juga ada equipment. Equipment kenapa kok bisa dibilang aset? Karena equipment ini akan kita gunakan untuk untuk menjualkan barang-barang kita. Jadi seperti meja, kursi, itu kan kita akan membantu kita untuk menjualkan barang kita. Nah, itu kenapa kita katakan sebagai aset. Selanjutnya ada equity. Equity yang kita miliki adalah ya ini, laporan laba ditahan, yaitu modal dan juga net income sebanyak 500 juta 700. Nah, ini juga total asetnya kita 500 juta 700. Nah, karena liability kita ini sebagai liability kan nol karena sudah kebayar semua. Jadi begitu. Jadi total equity and liability-nya kita itu 500 juta 700 dan juga total asetnya kita 500 juta 700. Itu kenapa laporan posisi keuangan kita sudah balance dan sudah benar. Selanjutnya kita akan pindah ke arus kas. Nah, tunggu sebentar. Arus kas ini terdiri dari tiga. Cash flow from operational activities, cash flow from investing, and cash flow from financing activity. Yang diartikan financing activity itu cash deposit, yaitu penyetoran modal kita, dan juga cash flow from investing activities, yaitu pembelian kas yang kita gunakan untuk membelikan ini equipment kita. Dan yang pertama, cash flow from operating activities, yaitu cash yang kita dapatkan dari penjualan-penjualan kita. Selanjutnya itu cash yang kita gunakan untuk membayar utang-utang yang kami miliki. Dan juga ini, cash use for operational expense, yaitu beban-beban yang kami miliki. Jadi seperti kayak beban angkut tadi. Jadi di total di akhir itu um, uh, kas yang kita dapatkan dari penjualan kita dikurangi dengan kas yang kita gunakan untuk membayar utang-utang dan juga dikurangi dengan ini kas yang kita dapatkan dari kas yang kita gunakan untuk pembayaran beban-beban, yaitu totalnya adalah minus 2.150.000. Nah, selanjutnya adalah cash used for equipment purchase, yaitu 1.500.000 karena kita menggunakan kasnya untuk membeli equipment, jadi totalnya adalah 1.500.000. Dan itu kita tulis minus karena dodonya kasnya yang kita gunakan adalah itu minus dari pendapatannya kita. Jadi selanjutnya itu adalah cash flow from financing activities, yaitu 500 juta cash deposit 500 juta karena kita menambahkan 500 juta penyetoran modal itu. Jadi begitu. Jadi di akhirnya adalah totalnya itu 500 juta untuk penyetoran modal. Setelah itu kita mendapatkan ini, total cash generated for period. Jadi yang kita dapatkan ini 500 juta ditambah dengan ini cash flow from operating activities dan juga cash flow from investing activities. Jadi karena ini dua minus, jadi total kita adalah 496.350. Jadi kita mestinya juga kita tambah dengan cash at the beginning of the period. Cuman karena punya kita ini tidak ada cash yang kita miliki di bulan-bulan sebelumnya, jadi kita tuliskan nol. Jadi kas kita yang kita miliki di akhir periode adalah 496.350. Oke, jadi itu cukup untuk penjelasan saya hari ini. Sekian dari presentasi saya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Saya stop share screen dulu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.